Dato Tahir dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Karirnya yang memasuki dua sektor penting, yakni pendidikan dan kesehatan demi membangun Indonesia, membuatnya menjadi tokoh berpengaruh dan teladan di tanah air. Baginya, harta dan kesuksesan yang ia miliki saat ini hanya menjadi alat penyalur berkat untuk orang-orang kurang beruntung di luar sana. Dato juga merupakan pendiri Mayapada Group yang banyak membantu pengobatan untuk kaum kecil di Indonesia. Tak hanya kesehatan, pendidikan masyarakat kurang mampu juga menjadi perhatiannya. Beliau juga berpartisipasi dalam penanggulangan TBC, HIV, dan malaria di Indonesia. Selain itu, Tahir juga bergabung dengan Bill and Melinda Gates Foundation, yayasan sosial milik miliarder terkaya di dunia Bill Gates. Bagaimana kisah Dato Tahir dalam berkontribusi memajukan Indonesia? Simak kisah selengkapnya di program From Minor to Major Nasionalisme Tionghoa berikut ini. Nah, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama ya, Pak Tahir. Nah, apakah sekarang lagi sibuk apa Pak Tahir pas pandemi ini? Ya, jadi ada dua hal ya. Satu hal, kita benahin perusahaan kita di dalam menghadapi pandemi. Karena ini ada perlu transformasi. Ya. Kita sadar bahwa harus ada transformasi model usaha. Kita menghadapi pandemik atau menghadapi future ya. Dengan ada digital economy, e-commerce dan lain-lainnya. Dari setiap perusahaan saya kira sesuaikan diri ya, untuk mengupgrade. Saya gunakan upgrade ya. Bahwa lebih efisien, lebih efektif dan saving cost. Ini yang kita kerjain sekarang. Kedua, kita sebagai warga negara Indonesia, saya tidak berani menempatkan diri sebagai filantropik. Tadi saya koreksi ya, rumah yang prajurit itu kita baru selesai kalau salah baru 600-an. Ya. Waktu itu zaman Pak Muldoko ya sebagai Panglima TNI-nya. Jadi kita di dalam keadaan lingkungan yang mana sekitar kita banyak orang kurang beruntung. Ya. Saya tiap hari mendengarkan orang meninggal ya. Lebih banyak yang saya kenal. Jadi cukup memberikan kita pressure bahwa gimana nih solusinya. Ya kita sebagai orang beriman selain kita doa, kita atur mengenai medicalnya. Nah medical ini kita tahu sampai sekarang kan belum ada satu jenis obat yang ampuh untuk berlaku untuk semua orang. Jadi tiap orang ada komorbid, jadi ini virus ini tricky sekali ya. Tidak hanya dengan asitromisin, lalu remdesivir, lalu Gamaras, Atemra dan lainnya itu ya. Tapi dia main terus ya virusnya ini. Ada yang beruntung, ada yang meninggal. Nah ini cukup stres ya yang kita hadapin. Dan juga gangguan ekonomi ya, gangguan ekonomi kepada orang yang kena dampak ya. Jadi dua hal ini sekarang menjadi perhatian kita ya. Saya selalu berpedoman, kita ini beruntung ya, saya beruntung, sehat ya, lalu berkecukupan. Tapi keberuntungan saya bukan berlaku sendirian, harusnya berlaku lebih banyak untuk orang banyak. Maka itu saya lakukan itu, dua hal itu yang menjadi sekarang konsentrasi saya. Good. So memang pandemi ini juga very affected a lot of people, terutama juga companies, and then also the safety and health of people. Nah, for these people kan Bapak adalah sosok pribadi yang sukses dan menginspirasi banyak orang. Nah, apakah boleh ceritakan Pak hal-hal apa saja yang sudah Bapak alami sebelumnya yang dapat kita jadikan sebagai teladan untuk generasi muda saat ini? Ya, saya masuk ke dua entry, satu kesehatan, satu pendidikan. Kesehatan itu menggambarkan suatu kualitas sebuah bangsa. Ini healthcare. Pendidikan yang bisa merubah nasib bangsa. Jadi dua entry penting. Saya memilih dua entry ini. Jadi pendidikan, saya tidak mendirikan universitas, tapi saya mendukung scholarship ya. Saya mendukung untuk Indonesia, khususnya Singapura dan Taiwan. Saya banyak bantu ya. Karena apa? Karena saya kira borderless ya, suatu good work itu borderless. Lalu kalau kesehatan itu kita memang dirikan rumah sakit, dan rumah sakit kita itu Mayapada itu komersil.
tetapi kita didampingi oleh Tahir Foundation yang purely 100% adalah sosial. Jadi kalau ada orang tidak mampu, rumah sakit tetap minta bayaran, tapi minta ke Tahir Foundation untuk membayarnya. Jadi kita pisahkan antara sosial dengan komersil. Sosialnya dikerjakan oleh Tahir Foundation, komersil dikerjakan oleh rumah sakit, karena rumah sakit perlu upgrade ya, perlu training ke nursingnya, perlu upgrade infrastrukturnya, mesinnya dan lain-lainnya. Itu yang saya mencari 2 entry ini. Dan ketiga entry saya banyak belajar dari Mr. Bill Gates sendiri maupun Melinda ya. Tadi siang juga tadi pagi baru zooming sama mereka juga Global Fund. Kebetulan saya tercatat secara tertulis ya jawaban dari Global Fund. Saya adalah single largest individual donator untuk Global Fund. Ya. Nanti kapan saya kirim copy letternya ke Maggie ya. Jadi Global Fund itu menangani healthcare. Ya. Dia didirikan oleh pemerintah Amerika dan pemerintah Inggris. Inisiatornya Tony Blair sama Kofi Annan dan sangat successful dan banyak membantu Indonesia khususnya di tuberculosis, HIV, malaria dan polio ya. Polio untuk dunia. Global Fund is very helpful ya. Jadi saya aktif di sana humanitarian work ya. Saya juga eminent advocate dari UNHCR. United Nations High Commissioner for Refugee, orang ketiga di dunia. Jadi saya juga ingin lihat keadaan khususnya pengungsi Syrian dan pengungsi Palestina. Ya, mungkin kalau nggak salah, saya adalah pengusaha nasional yang turun ke Beirut ya, ke refugee camp maupun ke perbatasan Irak sama Jordan ya, lihat Syrian refugee. Nah, pedomannya gini filosofinya ya. Semua kitab suci dari setiap agama mengatakan bahwa Gusti Allah atau Tuhan yang kita sebut sebagai orang Kristen tidak pernah memberikan hak milik kepada manusia untuk memiliki sesuatu di dunia. Itu tidak pernah. Semua kitab suci sama, mengatakan sama. Jadi apa yang Anda dapatkan, Anda mungkin merasa Anda diri punya mobil, itu salah. Jadi Tuhan hanya memberikan hak pengelola, manage, steward. Jadi bukan ownership. Kalau memang demikian, berarti kita perlu hikmat ilahi untuk mengurusi titipan Tuhan ini. Ya, gimana kita manage? Dan saya selalu di dalam kuliah umum saya mengatakan, manusia bisa mess up. Karena apa? Karena tujuan hidup sama prosedur hidup itu terbalik. Banyak orang merasa menjadi seorang profesor, menjadi seorang pejabat, menjadi orang kaya itu adalah tujuan hidup. Itu salah. Itu hanya mean of life. Never be objective of life. Kalau you upside down 2 ini, you hidup akan mess up. Jadi semua kita jadi orang kaya, jadi profesor, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi penjabat. Itu hanya prosedur hidup untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, objektifnya apa? Be blessing to a lot of people, menjadi salur berkat untuk orang banyak. Jadi kehadiran Anda ini, pertama, jelas Anda harus menjadi salur hidup untuk keluargamu. Ya. Jadi anak-anakmu memerlukan Anda, istri memerlukan Anda, jangan kacau balau gitu. Ya. Jangan sebagai suami kacau balau, jadi orang tua kacau balau. Lalu kalau Anda punya kapasitas lebih, berarti karyawan kalian, ya karyawan di perusahaan, itu Anda menjadi salur berkat. Kalau Anda punya kapasitas lebih lagi, berarti masyarakat. Kalau kapasitas lebih lagi, berarti sudah menjadi seorang negara perlu Anda. Kalau lebih besar lagi, di dunia ini perlu Anda. Inilah tujuan hidup. Bukan proses hidup. Proses hidup itu hanya Anda pakai vehicle ini untuk mencapai tujuan hidup, yaitu be blessing to a lot of people. Nah, kalau Anda clear ini, Anda punya hidup bisa tentram. Kalau enggak, kita celaka. Wah, saya punya tujuan hidup jadi pejabat. Wah, kalau sudah jadi pejabat, apalagi? Wah, mikirin gimana saya bisa korupsi, gimana saya ambil untung, ya dah. Wah, saya manfaatkan sebagai jabatan. Nah, itu kacau. Tapi kalau Anda merasa bahwa, oh enggak, jadi pejabat cuma proses hidup. Nah, tujuan hidup apa? Saya manfaatkan kesempatan ini, jabatan ini, untuk lebih memberkati banyak orang. Saya bisa banyak sumbangsi, saya bisa contribute, supaya banyak orang diuntungkan. Ini penting, ini filosofi.
Nah, itu banyak accomplishment dan cerita-cerita dari Pak Tahir juga ya. Apakah Pak Tahir boleh ceritakan beberapa cerita pahit dan manis dalam perjuangan Bapak? Gini ya, pahit maupun manis, jangan terlalu menjadi titik berat. Ya, waduh, saya dulu betul-betul mengalami kesulitan. Ya. Jadi Anda ada bitterness ya di dalam hati Anda. Nanti Anda tidak sehat tumbuhnya, gitu. Jadi bitterness itu harus dihilangkan. Saya dulu muda minder sekali karena keluarga kita nggak mampu ya. Dan kita saksikan dengan mata kita loh, bahwa kita dihina orang, diinjek orang ya. Kita lihat sendiri, bukan kita dengar dari orang tua. Kita lihat orang tua kita diinjek orang, dihina orang, diremehkan. Kita lihat sendiri. Jadi ada perasaan dendam. Dan kebetulan saya nggak senang orang kaya. Basically I don't like rich people. Saya punya habitat itu adalah di yang di lemah. Ini habitat. Sampai hari ini habitat saya di sana. Jadi saya feel comfortable waktu saya di refugee camp, gitu. Saya ke refugee camp duduk di lantai sama mereka, main bola, main karate, main taekwondo, apa aja saya main, gitu. I feel very comfortable. Gitu. Saya merasa tidak comfortable malah di pesta pora saya tidak comfortable. Saya merasa comfortable yaitu habitat, because that's me, that's me. I cannot change. Ini pembentukan saya. Dibentuk memang dalam proses itu. Jadi manis atau tidak usah manis juga tidak usah terus euforia, you enjoy, wah dulu saya sukses, terus cerita dulu ya kan. Let's say young people, Brian, when you meet everybody, you have to say future, what you are going to do tomorrow, what are you going to do next year, what are you going to do next 10 years. You don't be proud of in the past. Wah, you tahu nggak Pak Tahir, dulu saya ini top. Lah dulu terus itu, it means that you are hopeless, you are hopeless. You're old, you're outgoing, You have to say future. What I'm going to do next year, what I'm going to do next 10 years, what I'm going to do next 20 years. That means that you are a man of the visionary, Ini jadi kita tidak usah merasa manis, semua sulit itu semua manusia alami. Ya, saya dengar dari Bapak Presiden Pak Jokowi sendiri, waktu kecil dia pernah tinggal di bantaran kali Bengawan Solo. Lalu beliau mengucapkan satu kata. Beliau bilang, doa saya adalah jangan ada orang Indonesia yang mengalami nasib seperti itu. He's a great man, he's a statesman, negarawan. Dan he's a good example for us. And we are lucky, to have the president like him. Itu, Brian. Nah iya, dari tadi saya juga dengerin banyak kayak pas Pak Tahir itu kan juga dikenalin sebagai sosok yang dermawan, pebisnis, dan sekaligus menjadi tokoh masyarakat. Dan what I'm feeling from you is you're actually your heart is with the people. Is that correct? Okay, I tell you what. Okay, satu manusia, Brian, I like to give a lecture today. Satu manusia terdiri dari 4 hal. The first important is worship, ibadah. That's the most, because that is the one that one day you will face it. Soon or later, you will face it. You cannot avoid. You cannot avoid. So ibadah harus baik. Kedua is a family. You have to have a good family. Tiap orang dilahirkan ada status. Begitu dilahirkan, you adalah anak dari sebuah keluarga. Begitu masuk sekolah, you adalah murid dari sebuah sekolah. Begitu you besar, you nikah, you adalah suami atau istri dari seseorang. Begitu punya anak, you adalah father or mother daripada anak-anak. You have a responsibility, not only status, you have responsibility. You have to be good in that. Okay? Ini kedua. Jadi ini adalah family. Ketiga, career. Career itu bukan making money. Career itu how you create a business, yang tidak melanggar, tidak merusak lingkungan, tidak menyusahkan para pekerja, Banyaklah, saya nggak mau cerita, banyak perusahaan yang menyusahkan orang, Tapi we don't do that, Misalnya buka kasino, even you give me license, I don't want to do it. Because I know that when I open casino, banyak orang keluarga berantakan, banyak orang commit suicide. Ini career, not purely making money. The fourth one is a good work. Dan 4 ini tidak bisa dibagi, Brian. Tidak bisa bilang, oh this morning I'm doing business, so I don't want to do anything else. No. Anytime these 4 pillars is mixed together in your blood,
Saya cerita satu hal, ini reality. Satu hari saya dengar dari media sosial bahwa ada satu anak kecil, dia 5 jam dari Makassar naik mobil tuh 5 jam ke desa itu. Jadi kita collect data. Just come across in the media sosial. My secretary told me. Lalu saya terjadi satu burden. Lalu saya suruh pimpinan cabang Bank Maipada di Makassar untuk datang. 5 jam dia bilang naik mobil. Anak ini luar biasa di media sosial ceritanya. Dia tiap hari itu kerja, umur 5. Dia kerja angkat itu kayu. Ibunya buta, kakaknya sakit. Saya bilang, this will not happen in Indonesia. It should not happen in Indonesia. Jadi saya langsung perintahkan, mulai hari ini anak itu tidak boleh kerja lagi. Tidak boleh ngangkat kayu. Ibunya kita obati, kakaknya kita obati. Dan kita kasih fix uang untuk support dia family. This story I've done many in my life. Ini yang, itu di Makassar. Tempatnya saya nggak tahu di mana. Tapi 5 hours from Makassar naik mobil. Why I want to do it? Because I see this is a really a sad story. It should not happen in the civilization dalam keadaan seperti ini. Lagi Indonesia itu negara kaya. Kedua, saya dengar dikasih tahu orang nih bahwa di Kalimantan ada satu bayi lahir ususnya di luar. Oke. Lalu mereka bisa atur Singapura itu mau operasi untuk dia. Nah, kebetulan dokter Singapura ini Prof Praba. Dia adalah Prof surgery, liver surgery di NUH, National University Hospital, which I know him very well. Orang India, very gentle, very generous. Jadi saya call dia bilang, oke, Pak Daid, free for you. Tapi tolong dikirim sini. Nggak bisa dikirim biasa, kita harus charter pesawat. 300 juta rupiah. Saya charterkan. Saya berangkatkan ke Singapura dan saya hadir. Saya hadir di Singapura. Saya lihat bayinya. Saya lihat sama ibunya. Setelah saya lihat, Praba kasih tahu saya, Tahir, I am sorry. This time I cannot help this baby. Tapi saya mau coba. Saya pikir mungkin ada mujizat. Saya lihat, saya masuk ke ICU, saya lihat. Setelah saya lihat, keluar 15 menit lagi meninggal. This story reflect apa? Reflect bahwa look, every day around us banyak hal yang sedih, banyak hal menyusahkan. Sedang kita duduk hidup enak dan omong besar, gitu. Kita kalau enak hidup kan bisa omong besar. Jadi, tapi di sekeliling kita tidak demikian. This story is always happen every day. It depends on your attitude. Saya punya attitude sebisa mungkin. Saya mau bantu sebisa mungkin. Saya ada limitation, gitu. Saya ada a lot of constraint, tapi saya berusaha. I like to help. Saya keluar dari pure heart. Saya tidak ada agenda, tidak ada. Saya tidak qualified untuk disebut filantropik. Saya hanya mengatakan bahwa as a orang beriman and as a member of the Society of Indonesia, if I can do something, I will do it. Now, to become someone as good-hearted as you, pasti ada sosok yang Bapak look up to, right? Do you have anyone who you look up to during your lifetime? Of course, a lot. First of all, of course, it's your own parents. My own parents have laid down a good example for their children. My father is not rich man. My father is not a celebrity. When my father died, he only left 200,000 rupiah. Dia 200.000 dikaretin, ditaruh di berangkasnya dia. He only laid down a good example. He laid down a reality, real life to me. My mom also does the same thing. So of course, this is the first couple which I adore, I respect a lot. And other thing, a lot of people to be your example. A lot of people in surrounding you, I think a lot of people. It depends on whether you want to learn it or not. Atau you bisa ignore, you bisa negligence. You bilang, I don't want to ambil pusing lah. Gitu, saya nggak mau tahu. Bisa saja. Saya kalau ke Middle East ya, ke Middle East selalu bawa beberapa teman pengusaha saya datang.
Very interesting, Brian. Kita duduk bersama di pelataran ya, yang kotor. Saya tanya sama teman-teman saya pengusaha itu. Saya bilang gimana? Aduh, kasihan sekali. Very kasihan. Tapi ya cuma stop di kasihan aja, Brian. Tidak ada yang keluar uang. Tidak ada orang mau keluar uang. I'm very sad, very sorry. This is all bullshit, you know. Tell you what, Brian. So you need a pure heart. May God bless you. Okay, Brian. So thank you so much. Dan kita juga semua tahu bahwa Bapak adalah pribadi yang banyak membantu orang-orang kekurangan kayak tadi di cerita-cerita dari Pak Tahir. Nah, apa yang membuat Pak Tahir sangat peduli dengan kesejahteraan bangsa kita? Ya begini, I owe to this country, you know. Yeah, I owe to this country. I was born here, you know. I'm genuinely Indonesian, you know. But you know, yang menentukan saya race bukan saya. Yang menentukan saya lahir di keluarga miskin juga bukan saya. Saya lahir di keturunan orang Tionghoa bukan saya yang menentukan. Itu adalah administrasi Allah yang menentukan dan tidak ada orang yang boleh mengeluh hal itu. Karena itu administrasi Allah yang tidak ada manusia yang mampu bisa menyentuh hal itu. Tetapi Brian, ada hal yang you bisa pilih. You want to be good or you want to be bad. You can decide today. After this Zooming, you can decide. You want to be good or you want to be bad. That is your choice. But a lot of things that you cannot have a choice. You cannot have any qualification to select. Saya dilahir di Surabaya, orang tua saya nyewain beca, ibu saya pernah dilempar batu sama tukang beca. You know, I was born there. I cannot say complain to God, why you don't let me born in the Bill Gates family or the Steve Jobs family? I cannot complain that, you know, because that is the God administration. Nobody can touch. But there's another aspect. You can make a choice. You want to be good or you want to be bad? You make a choice. And today you have to make a choice, right? Okay, so of course, other than helping a lot of people, kan banyak yang very kekurangan ya soalnya pandemi ini. Nah, bagaimana Bapak melihat pandemi saat ini? Ekonomi menurun, bisnis banyak yang gulung tikar. Apakah ada wejangan dari Bapak untuk kita bisa kuat melewati pandemi saat ini? You are right. A lot of people suffering. You are right. But on the other hand, also a lot of people make good money on pandemic. You know, yeah. I think orang yang eksportir juga bagus ya, karena rupiah kita juga bandingkan US dollar. You know, eksportir have a lot of room to make money. A lot of transformation business. Cucu saya di rumah bikin roti, jualan online. 1 bulan bisa untung 15 juta rupiah, you know. Jadi dia bagi berapa cucu gabung bagi bikin roti, gitu, bikin nasi uduk ya. You know, you have to work hard. You know, you have to work. Saya punya anak putri saya sendiri buka cafe di gedung saya, gitu. Saya tanya bisa untung berapa? Dia bilang ya oke, mungkin ya 15 juta lah sebulan. Which I have to educate them, but you know. You jangan merasa you keluar dari keluarga anak orang kaya, you have to be sitting in the president director, you know, give an order. No, you have to learn a lot of things. Jadi saya kira banyak hal orang juga dapat keuntungan dari pandemik ya. You have to reform ya, reform your business model and so on, e-commerce, online. You know. Sekarang misalnya Tony Fernandes ya, AirAsia bangkrut, lalu dia sekarang bikin delivery ya. A lot of things ya, creativity. Salah satu teori ekonomi keluar dari middle income trap itu adalah innovation. So we have to upgrade. You have to upgrade your education, your skill. I graduate my doctorate degree on 2019 when I was 67 years old. I'm the oldest in the class. Jadi 9 orang sekolah di UGM doctorate degree, 8 drop out. Tinggal saya sendirian. Ya, sekarang saya lagi negotiate sama SMU Singapura untuk ambil jurisdiction of doctorate, mau ambil JD. Saya tanya sama deannya, am I the oldest one? They said, for sure you are the oldest one. For sure. Ya, jadi saya nanti kalau ke Singapura saya mau ketemu dia, saya mau explore ya.
ada kemungkinan nggak saya bisa ambil satu gelar lagi JD, Jurisdiction of Doctorate. Ya. Wow, so memang even though there's a pandemic, tapi one way to improve is itu innovation. Kayak tadi Pak Tahir bilang sama change. Harus bisa berani untuk menguasai itu change kayak gitu. Dan juga harus belajar terus ya. Yeah, oh yeah, of course. Until the end of your day. Yeah, of course. You have to upgrade yourself. It doesn't related to any age or you have to upgrade yourself. Itu juga salah satu priority dari Bapak Jokowi, Pak Presiden. Itu peningkatan sumber daya manusia. Ya, karena saya kasih tahu you, the only education can change the country, the fate of country. Maka hanya melalui pendidikan. Maka itu saya selalu anjurkan bahwa kalau bisa sekolah S1, bisa S2, bisa S3. You have to upgrade yourself. Iya, jadinya kan sekarang juga because of the internet with the new generation, semua sudah mudah ya untuk belajar kayak gitu. Jadinya no one can say, oh nggak ada kesempatan untuk belajar lagi ya kayak gitu. Yeah, you are right. So Brian, what is your education qualification? Your academic Sekarang saya S2 di bidang musik sebenarnya. Okay. I'm a performer. Tapi next year I'm applying for S1 di Civil Engineering di University Maranatha. Oke, saya pernah di Petra, Universitas Kristen Petra Surabaya. Pertama saya masuk itu di Civil Engineering, ya. Lalu saya drop out, saya ke Kaohsiung mau ambil kedokteran. Tapi karena ayah saya sakit, ya saya pulang. Lalu saya sekolah dengan yang new, ambil ekonomi. Jadi pertama sekolahan saya masuk itu Civil Engineer di Universitas Kristen Petra. Dan sekarang saya adalah salah satu Dewan Penyantun di Universitas Kristen Petra Surabaya. Iya. Because of this, pasti banyak orang yang perlu kayak apa inspirasi dari Pak Tahir. Nah, apa sih arti Indonesia buat seorang Dato' Tahir? Life and death. I was born here, I will die here. That is very logical. Yeah, I cannot betray my country. You know, I'm proud to be Indonesians. My second book is autobiography. Is I'm proud to be Indonesian. I think Indonesians have given me a lot of chance, opportunity. So as a Chinese Indonesia, we have to treat this country as our mother country. We will born here. We were born here, and we will die here. Yeah, this is our commitment. Yeah. So wherever you are, you know, you have to be patriotic. You have to do something good for the country. You know, when we say country, it's not just a name or just a slogan. It means that you have to do something good to the people around you, you know, to the community. Yeah, you have to do good. So that's one that we are learning. We are in the learning process. We are trying to do good to this country because this country give me a lot. So I owe to this country. Kapan Pak Dato' Tahir untuk generasi muda bangsa Indonesia? Apakah ada pesan untuk kaum muda penerus bangsa Pak? Ya, jangan meminta-minta. That's only the words. Yeah. Don't expect something free. There's no free lunch in this life. You have to work hard, work harder. If people work 8 hours, you have to work 8.5 hours. If people read a book, 2 books, you have to read 2 books plus 1 page. So you have always do more than other people. Plus a God mercy and grace. Then you can be successful. But without it, don't expect something free and drop from the heaven. It will not happen. Okay. So do good, work harder. People work 8 hours, you have to work 8 hours plus 5 minutes. And you have to be faithful to yourself. I tell you, I give you a very clear illustration. When you're born, you are like a container. It's an empty container. It depends now. What are you going to fill it up? If you fill with nasty, tricky, lie, all the bad things, I can assure you, this container will not shine. But if this container you fill up with honesty, hardworking, sincerity, commitment, then you believe me, one day this container will shine. This container will shine. So Brian, before we end this conversation, you make a choice. You want to be good or you want to be bad. This is in your hand.
You have to make a choice. Maybe there's a lot of opportunity can make you rich with doing a lot of bad things. But this is your choice. You know, your integrity, your character, your const is the most important. That is your honor. That is your honor. But thank you so much. Tadi saya sudah dengerin sampai akhir dan I'm sure I really enjoy our talk sih sebenarnya. Dan tapi soalnya waktunya Pak Tahir juga terbatas. Mungkin sebelum kita finish our session, mungkin bisa minta Pak Tahir mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 tahun Republik Indonesia dengan slogan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Dirgahayu Indonesia, dan Merdeka. Ya. Dirgahayu Indonesia ke-76. Kita punya doa bersama. Ya, kita doakan bangsa ini kuat, rakyat Indonesia makmur, sejahtera, dan adil. Untuk tujuan yang mulia ini, kita bersama-sama harus kerja keras. Supaya kita bisa memberikan sumbangsi yang lebih besar kepada negara ini. Dan saya gunakan kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada para pendahulu, para pahlawan, khususnya founding father kita, yang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan kita sekarang menikmati kemerdekaan itu. Bravo Indonesia, bravo Indonesia Tangguh, bravo Indonesia Jaya. Tuhan memberkati negara Indonesia, bangsa Indonesia, dan rakyat Indonesia. Thank you so much Pak Tahir for your time. Thank you so much. Kalau bisa, kita mungkin next time if we have more time, we can even connect more. Soalnya dulu saya pernah tinggal di Singapura juga, jadinya we have that connection di situ. Oke, God bless you. Thank you so much Pak Tahir. Okay, God bless you.